Sering nggak sih kalian ngerasa was-was gitu pas mau klik sebuah tautan atau download file? Nah, di balik layar itu ada semacam kotak perkakas digital yang dipakai para peretas buat manfaatin momen-momen kayak gitu. Hari ini, kita bakal bongkar isi kotak itu bareng-bareng dan kita lihat senjata apa aja sih yang mereka punya. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Di dunia digital yang serba canggih ini, senjata apa aja sih yang sebenarnya dipakai sama para peretas? Kita kan sering ya dengar istilah kayak virus atau phishing, tapi apa sih artinya? Yuk kita bedah satu persatu. Anggap aja kita ini detektif yang lagi identifikasi barang bukti. Oke, kita mulai penyelidikan kita. Sama kayak pekerjaan lainnya, ngehack itu juga ada proses dan alurnya sendiri loh. Dan ternyata, kalau kita sederhanain banget, sebuah serangan siber itu bisa dipecah jadi 3 langkah dasar aja. Nah, ini dia yang 3 langkahnya. Pertama, kenali target. Ini fase ngintai ngumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Kedua, dan ini nih yang jadi fokus kita hari ini, yaitu pilih perkakas. Disinilah mereka milih senjata yang paling pas. Baru deh setelah itu langkah ketiga, luncurkan serangan. Jadi ayo kita fokus ke langkah nomor 2. Perkakas apa aja sih yang ada di dalam kotak itu? Hampir semua perkakas digital yang jahat dan berbahaya itu sebenarnya bisa kita masukin ke dalam satu kategori besar. Satu istilah yang mungkin kalian udah sering banget dengar, tapi penting banget buat kita paham artinya secara jelas. Inilah dia, senjata utama mereka yang gak kelihatan. Dan istilah itu adalah malware. Ini tuh singkatan dari malicious software, atau gampangnya perangkat lunak jahat. Sederhananya gini, malware itu program komputer apapun yang sengaja dibikin buat satu tujuan, ngerusak, ngeganggu atau nyolong data dari perangkat kita. Jadi anggap aja malware ini adalah nama keluarga besarnya. Nah, disinilah daftarnya bisa jadi panjang banget dan mungkin agak bikin pusing. Ada virus, worm, trojan, macam-macam deh. Tapi tenang. Cara paling gampang buat ngertiin sesuatu yang rumit adalah dengan dikelompokin. Jadi, yuk kita bagi anggota keluarga besar malware ini jadi 2 kelompok utama, berdasarkan cara kerja mereka. Kelompok pertama, kita sebut aja mereka ini geng penipu dan penyusup. Ini adalah jenis-jenis malware yang mainnya cantik. Nggak langsung nyerang frontal, tapi lebih pakai tipu daya, nyamar, atau nyelinap masuk ke sistem kita diam-diam. Coba kita lihat anggotanya. Ada rekayasa sosial. Ini tuh kayak ilmu gendam versi digital, memanipulasi psikologis kita, biar kita ngasih kunci rumah kita secara sukarela. Phishing dan farming itu bentuk spesifiknya, yang intinya mancing kita ke website palsu buat nyolong password. Terus ada spyware, ini program mata-mata yang diam-diam ngerekam semua yang kita ketik dan lihat. Lalu ada Trojan Horse, ini yang paling klasik, nyomar jadi software gratisan atau game, tapi diam-diam bawa pasukan perusak di dalamnya. Terakhir ada backdoor, yang ngebikinin pintu rahasia di sistem kita, biar peretas bisa keluar masuk seenaknya. Intinya, mereka semua ini ngandelin tipu daya dan kelengahan kita. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok kedua. Kalau yang tadi itu geng penyusup yang mainnya halus, nah kelompok yang ini tuh preman digitalnya. Mereka nggak pakai basa-basi, tujuannya jelas, yaitu ngerusak, nyebar secepat mungkin, dan ngambil alih kendali perangkat kita. Ini dia para pelakunya. Pertama, virus. Mirip kayak virus biologis, dia nempel ke program yang sehat dan baru aktif ngerusak pas program itu dijalanin. Nah, ini beda sama worm. Kalau worm atau cacing komputer, dia lebih mandiri. Dia bisa nyebar ke seluruh jaringan tanpa perlu tumpangan kayak cacing yang menggali ramuan dari satu komputer ke komputer lain. Terus yang lagi ngetren sekarang, ransomware. Ini si penculik digital. Dia nyandera semua data kita pakai enkripsi, terus minta uang tebusan. Terakhir, ada botnet. Ini yang ngubah komputer kita jadi zombie tanpa kita sadar, terus digabungin sama ribuan komputer lain buat nyerang target yang lebih besar. Jelas, ini senjata-senjata kelas berat. Oke. Setelah ngelihat semua senjata mengerikan tadi, mungkin kita jadi agak cemas ya. Tapi tenang, tujuan dari pembahasan ini tuh bukan buat nakut-nakutin, tapi justru buat membangun pertahanan. Dan pertahanan pertama itu selalu dimulai dari satu hal yang sama. Dan hal itu adalah pengetahuan. Betul, dengan kita kenal nama-nama mereka, paham cara kerja mereka, apakah mereka itu tipe penipu atau tipe perusak, kita sebenarnya udah ngambil langkah pertama yang paling penting, ya kan? Kita nggak bisa melindungi diri dari sesuatu yang kita nggak kenali. Jadi, poin terpenting yang bisa kita ambil adalah ini. Pengetahuan itu kekuatan kita. Dengan kita paham ancaman-ancaman ini, kita jadi lebih ngeh buat ngambil langkah pencegahan. Kayak misalnya, jadi rajin update software, pakai password yang kuat dan beda-beda. Dan yang paling utama, jadi lebih waspada sama email atau pesan yang mencurigakan. Semakin kita tahu, semakin sulit perkakas mereka bekerja. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan.
Sekarang setelah kalian tahu nama-nama senjata yang ada di luar sana, coba deh pikirin sejenak, seberapa aman sih jejak digital kalian saat ini? Makasih banyak udah nyimak, tetap waspada, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.